Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami haturkan kepada keluarga besar calon mempelai pria, yaitu keluarga besar Bapak Samyadi dan Ibu Suryati beserta rombongan. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai Bapak Ibu beserta rombongan di pagi hari yang berbahagia ini. Rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita hadir untuk menyaksikan ijab dan kabulnya Ananda Adrian Dwi dan Adinda Ayu Lestari. Namun sebelum menyaksikan ijab dan kabulnya, marilah kita sama-sama menyaksikan prosesi penyerahan seserahan secara simbolis oleh keluarga besar calon mempelai pria kepada keluarga besar calon mempelai wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi itu billahi robba wa bi islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Yang berbahagia keluarga besar calon mempelai pria Bapak Samyadi dan Ibu Suryati beserta keluarga besar calon mempelai wanita Bapak Gunawan dan Ibu Fatimah. Dan yang kami hormati Bapak penghulu, para saksi, keluarga besar serta tamu undangan yang berbahagia. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kedua hati hambanya untuk saling mengikat perjanjian yang kukuh, yaitu pernikahan. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita bersama hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri dan menyaksikan pernikahan Ananda Adrian Dwi dan Adinda Ayu Lestari. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga pernikahan keduanya yang sesaat lagi akan kita saksikan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti cinta seluruh keluarga besar kedua mempelai dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, calon mempelai pria beserta keluarga telah hadir. Selanjutnya, mari kita sambut kehadiran calon mempelai wanita Adinda Ayu Lestari untuk memasuki ruang acara. Diharapkan untuk kedua sahabat tercinta untuk mendampingi calon mempelai wanita untuk memasuki ruang acara. Yang nampaknya cantik banget pada pagi hari ini.
Baiklah, untuk menambah keberkahan ijab dan qabul ini, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Ranadila SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Rana Dila SPD. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan keluarga besar calon mempelai wanita untuk dapat menyampaikan sambutan yang diwakili oleh Bapak Hadi Hersan Hadi, Sarjana Sosial. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama tentulah sebagai hamba Allah yang beriman, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat hadir menghadiri akad nikah yang sesaat lagi akan kita saksikan dan kita menjadi saksi. Dan tak lupa salam serta salawat kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasrani Barat. Yang saya hormati Abang Dr. Hasim. Ya, beliau sekarang sudah menjabat Kepala Dinas Kesbang Pol, kalau nggak salah. Dan tentunya yang kami hormati pula para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, ketua-ketua RT RW, dan terutama rombongan pengantin pria. Selamat datang. Kami ucapkan mudah-mudahan acara kita berlangsung dengan hikmat, lancar, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami atas nama keluarga pengantin wanita mengucapkan selamat datang sekali lagi, dan selamat datang pula kepada seluruh undangan hadetolan kerabat keluarga atas keringanan langkah dan waktu yang diberikan untuk menghadiri undangan akad nikah kedua anak kita, kedua adik kita yang sesaat lagi akan kita laksanakan bersama. Tentunya teriring doa dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam perjamuan, penyambutan dan penerimaan kami tersuah hal-hal yang kurang berkenan di hati para undangan. Kami dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang setinggi-tingginya. Kami sudah berusaha untuk menerima, menyambut dengan sebaik-baiknya, namun itulah kemampuan kami. Dan yang terakhir, kami tentu mengharapkan nantinya Bapak dan Ibu sekalian dapat memberikan doa yang terbaik untuk kedua ananda kita, adik kita ini. Mudah-mudahan mereka kelak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang kelak akan melahirkan putra-putri yang soleh dan soleha, kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat, agama, dan bangsa, insyaallah. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena
kami ini pemain cadangan, jadi mohon maaf ini tiba-tiba. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya marilah kita dengarkan mukadimah pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustadz Edwin Haji Tajudin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan Allah, kedua keluarga mempelai yang sama-sama pula kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari yang berbahagia ini kita masih dicurahkan oleh Allah dengan berbagai rahmat dan nikmat, terutama sekali nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita hadir bersama-sama memenuhi undangan kedua mempelai dalam rangka menyaksikan bersama sebuah prosesi sakral, sebuah ijab dan kabul di dalam pernikahan Rian DS bersama Ayu Lestari. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa dan mengantarkan kita menjadi panutan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang selalu setia dan istiqomah hingga nanti mendapat syafaat dari beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati dan kedua mempelai yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, terlebih dahulu kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kehendak nikah kedua mempelai. Maka untuk itu dibacakan atau diumumkan. Yang pertama, mempelai laki-laki bernama Andrian DS, putra dari Bapak Samiadi bersama Ibu Suliati, lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Oktober tahun 2001, bertempat tinggal di RT 11 RW 4 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Status sebelum nikah adalah zezaka. Kemudian mempelai wanita atau calon istri bernama Ayu Lestari, putri dari Bapak Gunawan bersama Ibu Fatimah, lahir di Bima 14 Agustus tahun 2000, bertempat tinggal di RT 3 RW 1 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Status sebelum nikah adalah perawat. Kemudian wali nikah, status wali adalah wali nasab. Hubungannya dengan wali adalah ayah kandung, yaitu Bapak Gunawan bin M. Tama. Beliau lahir Bima 5 Maret tahun 1973, bertempat tinggal di RT 3 RW 1 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Kemudian mahar yang telah disepakati oleh kedua keluarga berupa emas 10 gram tunai. Selanjutnya yang telah dipercayakan oleh kedua keluarga yang mewakili kita nanti menjadi saksi, yaitu pertama Bapak Daryatman bersama Bapak Tarno Antono. Saksi sudah ada di tengah-tengah kita. Setelah diperiksa, diteliti semua syarat dan persyaratan kehendak nikah yang telah diajukan oleh kedua mempelai, baik menurut undang-undang, peraturan-peraturan terkait, serta hukum nikahan. Maka alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kedua mempelai tidak ada halangan untuk akad nikah. Oleh karena itu sebentar lagi kita sama-sama akan nikahkan kedua mempelai. Namun sebelum akad nikah kita ikuti dulu atau diawali dulu dengan khutbah nikah. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Edwin. Kepada Bapak Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan walimatul akad yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kedua calon mempelai juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pagi hari ini kita dapat menghadiri undangan walimatul akad anak kita, saudara kita yang pada saat ini sudah berada bersama kita. Alhamdulillah. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai yaumil kiamah. Termasuk apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku berarti bukan golongan dariku. Alhamdulillah, kita semua yang hadir ini termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kami berwasiat pada diri kami sendiri, umumnya kita yang hadir ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan ini kita mampu menjaga, merawat sampai hayat di kandung badan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti memuliakan kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan di akhirat nanti insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, walimatul akad yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Ananda Adrian. Ya, sebentar lagi wahai anandaku, engkau akan diberikan amanah oleh salah seorang yang bernama Gunawan. Amanat ini bukan sembarang amanat, bukan barang, bukan uang, bukan HP, tapi amanat ini adalah seorang gadis yang sejak kecil dirawat, dijaga, bahkan diberikan pendidikan yang layak, sehingga setelah besar sudah gadis, sudah cantik, dan akan diserahkan kepada engkau. Maka jagalah amanah ini wahai Ananda Adrian. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu cara untuk menjaga amanat ini supaya kalian bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, baik di dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih di kehidupan di akhirat nanti. Yang pertama, engkau ikhlaskan, ya, mengikhlaskan bahwa tujuan pernikahan ini bukan untuk main-main. Pernikahan ini adalah ibadah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ibadah yang lama. Kalau ibadah sholat, ya hanya tiap-tiap waktunya saja. Tapi sejak ijab dan kabul nanti sampai kalian akhir hayat, selama kalian masih mengikat pernikahan ini, selama itulah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat bahwa apa yang engkau lakukan pada pagi hari ini adalah sunnah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bekal engkau mengarungi rumah tangga ini adalah bawalah
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pernikahan ini, Andrian, bukan suka saja, ya, bukan senang-senang saja, tapi tentu nantinya kamu akan menemui banyak duka-dukanya, banyak ujian-ujiannya. Maka dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, dengan keimanan dan ketakwaan yang kamu miliki, insya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar dari segala urusan kamu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan rezeki yang di arah yang kamu tak sangka-sangka. Seandainya kamu betul-betul dalam mengarungi rumah tangga ini berpegang dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Oleh sebab itu, bawalah keimanan dan ketakwaan ini di mana saja kamu berada. Kamu sedang di pasar, kamu sedang berkumpul sama teman-teman, di mana saja kamu berada, jangan kamu biarkan keimanan ini hilang pada diri kamu. Yang kedua, sebagai bekal untuk mengarungi rumah tangga ini, yaitu kamu berbuat baik. Atau yang kedua, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang pernah kau lakukan dengan perbuatan baik. Mungkin selama ini, sebelum akad ini, engkau melakukan hal-hal keburukan, atau engkau senang meninggalkan sholat, ya, maka sejak akad nikah ini, gantilah dengan berbuat baik, gantilah dengan selalu beramal soleh. Insya Allah perbuatan buruk yang engkau lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dalam berumah tangga ini perlu berbuat baik kepada sesama, terutama berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan berbuat baiklah kepada mertuamu nanti. Karena ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, murka Allah tergantung dari murka kedua orang tua. Setelah itu, karena kamu hidup di dalam masyarakat, maka bergaullah dengan masyarakat dengan baik, maka insya Allah engkau akan mendapatkan tempat di sisi kebanyakan manusia. Dan yang terakhir, wahai Ananda Andrian, tegakkanlah sholat mulai setelah akad nikah ini, karena sholat inilah yang akan mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat inilah sehingga doa-doa kamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh amalan kamu pun akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal secara simpel, ya, sebagai bekal untuk mengarungi rumah tangga ini. Kalau beberapa hal ini kamu lakukan, insya Allah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan mudah-mudahan nanti akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau bersama istrimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Ananda Ayu, wanita sebenarnya sangat mudah sekali masuk surga. Bahkan akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pintu surga mana yang engkau inginkan. Yang penting engkau melakukan 4 hal saja. 4 hal saja, wahai Ananda Ayu, kamu lakukan. Yang pertama, sholat tepat waktu. Kalau sudah dapat waktu, jangan menunda-nunda. Karena sekali saja engkau menunda sholat, maka seluruh hajat kamu, seluruh cita-cita kamu, seluruh keinginan kamu akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat waktu, ingatkan kepada suami untuk menegakkan sholat, insya Allah. Yang kedua, berpuasa di dalam bulan Ramadan.
kecuali ada halangan syar'i. Ya biasanya wanita ada tiap bulan datang tamu, itu pada saat itu dia tidak berpuasa. Ya, maka kalau tidak ada halangan syar'i maka berpuasalah. Insya Allah engkau akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pintu surga Ar-Royan, insya Allah. Dan yang keempat, engkau menjaga kehormatan dirimu, menjaga auratmu. Jangan sekali-kali engkau berbicara ya, di lain muhrim tanpa seizin suamimu. Jangan engkau keluar tanpa seizin suamimu. Dan jangan kamu memperlihatkan auratmu kecuali kepada muhrim, terutama kepada suamimu. Dan yang keempat adalah taat kepada suami selama suami tidak melanggar syariat. Kalau keempat hal ini kamu lakukan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh untuk memilih pintu surga mana yang kau inginkan. Mudah-mudahan pernikahan kalian berdua ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kalian berdua, supaya kehidupan berumah tangga ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mawaddah warahmah yang kita inginkan, maka salinglah memahami, saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah kalian akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami semua yang hadir ini, baik keluarga dari Saratan ataupun keluarga dari Jawa maupun keluarga dari Kampung Naik, dari Lombok, akan mendoakan kalian, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك. Andrian Dwi Swanto. Yota. Andrian Dwi Swanto. Yota. Andrian Dwi Swanto. Yota. Saya nikahkan engkau, Andrian Dwi Swanto, dengan Ayu Lestari, anak kandung saya, mahar emas 10 gram tunai. Saya terima nikahnya Ayu Lestari, mahar emas 10 gram tunai.
محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا وجاه أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى فدتك روحي الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب